Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iram Ananjari Tonga, NPM 2408260021, blog BSO2. Jadi di sini saya akan menjelaskan itu fisiologi pendengaran dan keseimbangan. Jadi yang pertama kita masuk ke gambaran umum sistem pendengaran dan keseimbangan. Jadi eh, tubuh kita itu dia punya sistem luar biasa itu untuk menerima suara dan juga menjaga keseimbangan. Semuanya itu tersimpan di dalam telinga, lebih tepatnya itu di bagian dalam dari tulang pelipis atau temporal bone. Jadi dari sistem ini dia itu terdiri dari dua bagian fungsi utama. Yang pertama itu ada pendengaran atau hearing. Jadi itu tuh dia untuk mengenali suara dari lingkungan sekitar kita, dan kemudian itu ada keseimbangan atau equilibrium. Jadi untuk memberitahu kita tentang posisi kepala dan tubuh, misalnya itu apakah kita berdiri tegak, bergerak, ataupun miring. Dan semua sensasi ini tuh dia diterima oleh reseptor khusus yang terletak di telinga bagian dalam. Kemudian masuk ke anatomi telinga, eksternal, tengah, dan juga dalam. Yang pertama itu ada telinga luar. Jadi telinga luar ini dia terdiri dari, pertama itu ada auricula atau bisa disebut dengan pinna. Jadi bagian telinga yang bisa kita lihat, auricula itu mengarahkan suara dari luar ke dalam telinga. Dan kemudian itu ada kanalis akustikus eksternal. Jadi saluran yang membawa gelombang itu suara ke membran timpani atau gendang telinga. Di sepanjang saluran ini, dia itu terdapat amar-amar kecil dan juga kelenjar ceruminous yang menghasilkan serumen atau lilin telinga. Dan ini tuh bukan cuma untuk penghalang benda asing, tapi juga melindungi infeksi dan juga menjaga kelembapan. Masuk ke telinga tengah. Jadi telinga tengah itu adalah ruang udara kecil di balik membran timpani yang mengandung ada tiga tulang kecil atau osikula, malleus, incus, stapes. Dan ketika membran timpani ini bergetar karena suara, getaran itu diteruskan oleh tulang-tulang yang ada, sudah saya sebutkan tadi ada tiga. Dan lalu itu diarahkan ke jendela oval, pintu masuk ke telinga dalam. Kemudian telinga tengah juga dia punya saluran eustachius yang menghubungkan ke tenggorokan untuk menyamakan tekanan di kedua sisi membran timpani. Dan ada telinga dalam, bagian paling dalam dari telinga itu disebut labirin tulang yang berisi, yang pertama itu ada koklea. Ya, fungsinya pasti untuk pendengaran, dan vestibular kompleks untuk keseimbangan dua jenis cairan yang penting di sini itu ada perilim, yang dimana itu mirip cairan otak. Kemudian ada endolim, cairan dengan komposisi unik yang mendukung fungsi reseptor. Kemudian masuk ke proses pendengaran dari getaran menjadi sinyal saraf. Jadi pertama itu gelombang suara itu akan masuk ke telinga luar dan menggetarkan membran timpani. Kemudian getaran tadi itu diteruskan oleh osikula ke jendela oval yang menciptakan gelombang tekanan di dalam perilim pada koklea. Kemudian gelombang ini tuh dia membuat membran basilar di dalam koklea itu juga ikut bergetar. Kemudian getaran ini tuh dia menggerakkan sel rambut atau hair cells yang menempel pada membran tektorial, yang kemudian itu akan menghasilkan sinyal listrik. Dari sinyal itu diteruskan ke otak melalui saraf kranial atau vestibulokoklear. Dari frekuensi suara itu ditentukan oleh bagian koklea yang mana yang aktif, sedangkan intensitas atau keras rambutnya itu tergantung jumlah sel rambut yang terangsang. Kemudian sistem keseimbangan. Bagaimana sih kita tahu posisi kepala? Ya, itulah sistem keseimbangan terdiri dari dua struktur utama. Yang pertama itu ada kanalis semicircularis, yang dimana itu atau deteksi rotasi kepala, yang terdiri dari tiga saluran. Yang pertama itu ada anterior, posterior, dan juga lateral. Masing-masing itu saluran mendeteksi jenis gerakan kepala. Yang pertama itu ada anterior, yaitu seperti anggukan, posterior itu miring ke bahu, lateral itu gerakan kepala ke kiri dan juga ke kanan. Di ujung setiap saluran itu ada ampula yang berisi crista ampularis, yang yaitu reseptor untuk deteksi rotasi. Kemudian ada gerakan endolim, yang dimana itu akan membengkokkan stereosilia pada sel rambut, dan kemudian itu akan menghasilkan sinyal ke otak tergantung arah gerakannya. Kemudian masuk ke otolith organs atau utriculus dan sacculus, deteksi gravitasi dan gerakan linear. Jadi utriculus itu dia mendeteksi gerakan horizontal atau maju mundur, dan sacculus itu mendeteksi gerakan vertikal atau atas bawah. Dari sel rambut di sini itu tertanam dalam lapisan gelatin yang mengandung otolit atau kristal kalsium karbonat. Kemudian saat kita bergerak, otolit itu dia ikut bergeser karena inersia, yang kemudian itu akan membengkakkan rambut dan kemudian akan menghasilkan, itulah namanya sinyal saraf. Kemudian masuk ke cara sistem keseimbangan bekerja dalam aktivitas sehari-hari. Jadi saat kita berjalan, utriculus itu dia mendeteksi bahwa kita tuh sedang bergerak maju. Jadi jika berhenti mendadak, itulah si otolit itu dia masih bergerak sedikit, dan kemudian akan memberikan sinyal bahwa
diri kita akan melambat. Kemudian ketika, misalnya contoh pada saat naik elevator, jadi sakulus itu tahu bahwa kita tuh akan bergerak naik karena tarikan, otot itu dia ke bawah. Kemudian semua sinyal ini tuh dikirim ke otak kecil atau bisa disebut dengan cerebellum dan korteks sensorik. Sebagian lagi langsung diproses untuk mengatur gerak bola mata dan postur tubuh tanpa kamu sadari dan tanpa sadar. Kemudian masuk ringkasan mekanisme sensorik dalam telinga dalam. Jadi untuk suara maupun keseimbangan, mekanisme itu sangat mirip. Pertama itu ada stereocilia, yang dimana pada saraf rambut itu akan membengkok sesuai gerakan cairan atau endolit. Jika membengkok ke arah kinosilium, itu akan membuka kanal ion dan kemudian depolarisasi dan kemudian sinyal tadi itu akan dikirim. Kemudian jika menjauh dari kinosilium, terjadilah hiperpolarisasi yang dimana sinyal itu dihentikan. Proses ini tuh memungkinkan otak kita tuh mengetahui arah dan intensitas perubahan gerak. Jadi kesimpulannya, telinga itu bukan hanya organ untuk mendengar, tapi juga penyeimbang tubuh kita. Pendengaran bekerja dengan mentransformasi suara menjadi sinyal listrik, kemudian sementara sistem keseimbangan memantau gerakan kepala dan juga posisi tubuh. Jadi semua ini berlangsung otomatis dan terus-menerus setiap detik tanpa kita sadari. Membantu kita juga tetap tegak, berjalan lurus, dan tentu saja mendengarkan dunia. Inilah penjelasan dari saya, dan saya itu mengambil referensi, ada 5 referensi, dapat dari buku, e-book, dan juga ada terdapat di jurnal ilmiah. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.